Ya, teman-teman ya, eh, kita akan dengar sharing dari teman-teman apa sih yang sudah didapatkan dari mereka yang betul-betul sudah menjalankan usahanya ya, dan yang mungkin banyak orang tidak tahu bahwa apa yang diberikan MB itu adalah jauh di luar dugaan dari jauh di luar dugaan dari apa yang mereka kira. Ya, jadi seringkali kita melihat bahwa usaha ini terkenal dengan mungkin tidak mudahnya, ya. Tapi bagi mereka yang sudah menjalankan, bagi mereka yang sudah merasakan reward-nya, pasti akan berkata berbeda. Nah, pada malam hari ini dengan sengaja sekarang kita sama-sama akan mendengarkan sharing dari mereka-mereka yang sudah pernah mendapatkan reward-nya. Bukan dari mereka saja yang kemarin berhasil berangkat NPS, tapi kita juga akan mendengarkan dari yang terdahulu, ya, mereka-mereka yang sudah berangkat ke NPS sebelumnya. Oke, secara tidak berlama-lama, ya, saya akan mengundang Mas Gadang dan Bu Ita kalau ada ya untuk men-sharingkan apa yang mereka dapatkan dari New Platinum Seminar yang sudah mereka ikuti. Silakan Mas. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Sepertinya Bu Ita masih ada rapat kerja ini, Bu Dina. Jadi saya ngelihat di daftar partisipan masih belum kelihatan. Jadi saya mewakili Bu Ita saja ya, Bu Dina ya. Ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita sebenarnya lagi menunggu nih teman-teman yang berenam kemarin dan ada pasangannya nanti akan sharing mengenai di Bali, tapi saya mau cerita singkat, saya dan Bu Ita yang kami sudah lakukan, kami ikut di New Platinum Seminar di tahun 2018 untuk Bu Ita dan untuk saya di tahun 2019. Saya bantu dengan gambar-gambar dan foto ya Bu Dina ya. Ya, silakan. Sudah kelihatan Bu Dina? Sudah. Oke, jadi Bu Ita itu adalah mengikuti perjalanan pertama oleh MW di tahun 2018, kalau nggak salah di bulan Oktober. Jadi sebenarnya New Platinum Seminar itu berdasarkan tahun fiskal, dia akan berangkat di bulan Oktober setiap tahunnya. Karena nanti akan dilihat dulu kualifikasinya dari fiscal year tahun kemarin ke bulan Agustus tahun berikutnya. Jadi Bu Ita waktu itu qualified di Bangkok, dan enak banget kok. Semua perjalanannya itu benar-benar menggunakan penerbangan yang kelas nomor 1. Di sini adalah Garuda. Jadi Bu Ita dan Pak Thomas menggunakan Garuda. Dan yang sebelah kanan ini dengan GM sebelumnya Pak Leo. Kalau nggak salah namanya siapa ya Bu Dina ya? Itu saya lupa. Aku lupa namanya. Jadi GM ini sebelumnya Pak Leo, beliau dari Korea ya kalau nggak salah ya. Oke, saya dari lanjut. Korea, betul. Oke, saya lanjut. Oke, dan diberi kesempatan untuk jalan-jalan ke kantor MB atau toko MB yang ada di Bangkok. Teman-teman kalau ngelihat di sini teman-teman kita N21 di sini ada Dada dan Bobby, kemudian ada yang sekarang menjadi New Emerald. Ini ya kelihatan ya. Sekarang jadi Emerald itu Mbak Dita dan suaminya. Kemudian kelihatan di sini juga ada, saya lupa ini namanya, kemudian ada Bu Ita, Pak Thomas. Sepertinya itu yang saya yang guru kenal. SD itu. Kenapa? Yang guru SD yang tinggi di samping. Yang ini ya. Oh, namanya James Park. Oh, James Park, betul ya, oke. Nah, itu yang tingginya guru SD. Jadi Bu, guru SD. Kalau tidak salah ini toko MW itu di Bangkok besar banget dan 3 lantai ya Bu ya? Ya betul, 3 lantai. Dan ini ada kayak patung lilinnya ya, pendiri dari MW ya? Iya. Ya oke. Nah berikutnya, ini di acaranya selalu setiap NPS selalu punya acara, seperti kayak Mas Denny dan teman-teman ada acara seperti kayak acara pemberian plakat, atau mungkin sertifikat dan lain-lain. Nah ini kita lihat, ini teman-temannya Bu Ita pada saat berangkat ada di airport nih kalau nggak salah. Nih ada Dada, Bobby, dan lain-lain. Oke. Sama, jadi kalau NPS itu satu harinya dipakai untuk belajar, tapi
sisa harinya dipakai untuk jalan-jalan. Di sini Bu Ita mampir ke tempat apa ini namanya, yang belakangnya kayak pagoda atau dan lain-lain ya, ini tempat wisata. Kemudian Bu Ita juga mendapatkan kesempatan untuk terakhir, di hari terakhir adalah makan malam di atas kapal. Nah, kalau kemarin teman-teman di Bali itu ada acara itu di apa, model kayak bajak laut dan lain-lain, ini Bu Ita ada makan malamnya di atas kapal. Kemudian juga menikmati ada show. Kalau di Thailand pasti terkenal ya dengan show-nya. Jadi ini Bu Ita mendapatkan acaranya dengan lengkap. Nah, sekarang menginjak ke saya mengikuti NPS Vietnam di tahun 2019 menggunakan Vietnam Airlines. Saya hitung jumlah pesertanya adalah 28. Alhamdulillah banyak banget dari N21, yaitu ada 11 orang. Nah, ini saya ini yang saya lingkarin. Kemudian saya dapat uang makan satu kali, yaitu sebesar 300.000 Vietnam dong. Dan dikasih juga kartu prabayar, jadi aku nggak usah pusing-pusing di sana. Semuanya diberikan oleh MW. Nah, acaranya juga sama, kita ada satu hari acara pemahaman atau mungkin training dan lain-lain. Dan itu Pak Leo sudah menjabat sebagai Deputy Manager ya, Deputy untuk MW Indonesia, dan ini adalah teman-teman saya pada saat mengikuti pelatihannya. Oke, berikutnya. Saya juga dikasih kesempatan untuk naik becak. Katanya kalau naik becak itu wis biasa, tapi lek numpak becak nang Vietnam itu piye rasane. Ini ada sedikit, ada video, saya setel sedikit. Jadi oke, kita lihat. semuanya dengar, Bu. Ya, ya. Pak, dadah, Ibu, dadah. Dadah. Wow, sore-sore jangan kebanyakan pakai Kita naik becak sore-sore. becanya nggak bisa 5 orang kayak di Makassar becanya. Woi, Ibu. Oke, singkat saja. Kemudian saya juga mengunjungi pabriknya MW di Vietnam. Jadi kita melihat bagaimana proses pembuatan Nutrilite mulai dari bahan baku hingga sampai packagingnya. Wow, keren banget. Sampai akhirnya juga melihat apa namanya yang air dari hasil dari apa namanya Bu, air dari Limbah. buangan limbahnya itu dimasukkan ke kolam ikan dan kolam ikannya sehat-sehat semua itu. Kemudian saya juga ke tempat ngopi yang di booking sama MW, tidak boleh ada pengunjung lain, yang di mana itu alasnya dari pasir pantai. Wow, keren banget. Jadi wah, seperti kayak ada di pantai tapi kita lagi nongkrong sambil minum kopi. Kemudian ini ada tempat saya nggak tahu namanya apa. Kemudian kami jalan-jalan juga ada di stasiun yang ada di Vietnam. Ini juga rombongan kami semua. Kemudian ini adalah malam terakhir pada saat kami mau kembali lagi ke Indonesia. Selalu diberikan sesuatu yang benar-benar berkesan. Ini adalah videonya singkat. Malam terakhir kita makan malam naik kapal. Namanya Bonsai Legacy. Oke, ini sebelum kita berangkat. Nah, ini sekarang di dalam kapalnya. Ya, singkat itu Bu dari saya. Jadi adalah pengalaman mewakili Bu Ita dan Pak Thomas dan saya pada saat mengikuti NPS di Bangkok dan di Thailand. Oke, luar biasa. Thank you Mas Gadang udah mewakili Bu Ita juga. Tadi ada yang nanya juga nih soalnya, ya kan? Pak Gadang itu kok nggak ikut Bu? Loh ya dia udah ikut sebelumnya ya, tapi mereka ikut yang ke luar negeri ya, dan sekarang kita mau mendengarkan yang fresh from the oven, betul ya? Nah, kalau saya yang jadi pemantik itu nggak lucu soalnya teman-teman ya, jadi saya berikan kepada pemantik sejati aja deh. Oke, yuk silakan Mas Gadang. Oke, teman-teman, thank you. Kita nggak sabar, kita mau mendengarkan sharing dari teman-teman yang baru fresh pulang dari Bali. Tapi sebelumnya, teman-teman saya invite di screen, kemudian saya add spotlight ya, dan teman-teman bisa langsung unmute ya, sendiri-sendiri. Oke, yang pertama saya akan panggil Ibu Sudika, saya add spotlight. Nah, ini Bu Sudika. Kemudian saya akan panggil Ibu Mami, tolong videonya di-on-kan supaya saya bisa spotlight. Oke, Bu Mami, saya add spotlight.
Kemudian saya panggil Mas Denny. Oke, add spotlight. Kemudian saya panggil Mas Romi. Saya spotlight juga. Kemudian ada Ibu Imaroh. Sebentar, saya cari dulu Ibu Imaroh ya. Ibu Imaroh, saya belum menemukan Ibu Ima. Ibu Ima tidak ada ya? Masih di perjalanan ke Lumajang. Ya, siapa lagi yang belum saya masukin ya? Sebentar ya, sebentar. Bu Elsa, Bu Elsa. Oke, Bu Elsa, sebentar Bu Elsa. Ah, ini dia Bu Elsa. Tolong videonya di-on-kan Bu Elsa. Bu Elsa, monggo. Bu Elsa, saya unmute dulu ya. Sebentar, Bu Elsa, saya unmute. Saya jadikan co-host. Sebentar ya, Bu Elsa, saya jadikan co-host. Bu Elsa bisa melakukan unmute. Monggo Bu Elsa, saya add spotlight. Sudah lengkap ya? Tinggal Bu Ima ya? Iya, tinggal Bu Ima aja. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita mengucapkan secara virtual kepada teman-teman yang baru saja datang, diberikan perjalanan gratis oleh MW. Apapun yang membuat, ya istilahnya, apa sih memori yang mau diceritakan ke teman-teman, tapi sebelumnya saya mau menyapa satu-satu dan teman-teman silakan memperkenalkan diri. Kita mulai dari Mbak Sudika dulu. Monggo Mbak. Halo teman-teman, selamat malam. Saya Dika, ibu rumah tangga dari Jakarta, Pasar Minggu. Oke, selanjutnya Ibu Umami dan Pak Kholil. Assalamualaikum teman-teman, saya Fadia Umami dan Ahmad Kholil, ibu rumah tangga dari Malang. Oke, dari Malang. Kemudian lanjut kepada Mas Denny Rokmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Denny Rohmansyah, mantan driver online dari Jakarta. Oke, berikutnya adalah Abang atau Kakak atau Mas Romi. Mas Romi mulai ini. Mulai ini. Mantan dosen di Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri di Kota Malang, sekarang full time sebagai membernya MB. Suaranya kecil. Mas Romi bisa pakai mungkin yang normal saja karena suaranya kecil. Mas Romi, tes lagi, ulangin lagi ya, tes. Ya, selamat malam teman-teman. Nama saya Romi Irawan. Bisa dengar? Yes, sip. Ya, saya Romi Irawan. Sebelumnya saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran di Kota Malang di kampus negeri, dan saat ini sebagai full time membernya MB, jadi mengerjakan 100% MB dalam keseharian saya. Oke, berikutnya Ibu Elsa. Selamat malam teman-teman. Dengar Mas, suaraku jelas nggak Mas? Sampun, jelas. Selamat malam teman-teman, saya Elsa Winiarti, baru 65 tahun. Saya sekarang full IBO, ya penghasilannya dari sini, sudah 3 tahun ini. Semoga dengan umur saya ini bisa menginspirasi yang muda-muda ya. Yes, pasti. Oke, teman-teman sudah memperkenalkan diri. Sekarang saya akan dibantu oleh slide. Jadi nanti teman-teman mulai dari yang pertama adalah saya berikan kesempatan kepada Jeng Elsa ya. Oke, saya mau share screen dulu. Share screen. Oke. Ya, monggo Bu Elsa. Diceritakan apapun, kira-kira ya 5-10 menit boleh, monggo silakan. Saya jadi melo nih. Bangga ya dengan semua yang disediakan atau diperuntukkan kita semua, merasa diistimewakan. Hotelnya bintang 5. Saya ingat Pak Rizal menyampaikan begini, ini untuk NPS ini bintang 5. Nanti untuk NPS selanjutnya bintang 6 teman-teman. Wow, keren. Karena udah yang paling mentok untuk saat ini bintang 6. Kalau bintang 7 itu katanya obat sakit kepala. Seperti itu ya. Terus kita juga diapresiasi
sangat-sangat diapresiasi. Saya lihat sendiri Ibu Ima, profesor kita itu kan pada waktu ujian itu sampai diingatkan, ayo Ibu, laptopnya dicas dulu, jadi mengerjakan itu sama waktu itu kalau nggak salah sama berjalan ya ke tempat kita di kapal kruis kita makan malam itu ya. Dan selalu eksklusif untuk devdennya itu yang private baru Pertamina, terus MW. Kapalnya juga untuk kruisnya juga bajak laut itu juga untuk MW saja. Jadi tidak ada peserta maksudnya umum, untuk umum tidak ada. Hotelnya waduh udah keren banget deh pokoknya, makanannya nggak berhenti-berhenti, nggak pernah kehabisan. Selalu diisi lagi. Seperti itu, ramah-ramah. Jadi kita itu diperlakukan istimewa deh, kita menjadi tamu dimanapun itu. Itu berkesan bagi saya. Yang foto bareng itu saya mikir, ya ampun ini bukan semoga ya, harus teman-teman itu ada di situ nanti untuk NPS lagi. Sekarang kita dipermudah, semua ada, tinggal kita mau mengerjakan atau tidak. Itu saja sih menurut saya, Mas. Oke. Sangat merasa diistimewakan gitu, Mas, sebagai tamu gitu. Jadi dimanja ya Bu ya. Bu, tolong Bu bisa diberitahu ke teman-teman Bu, Ibu Elsa dapat apa aja nih dari MB? Katanya kan waktu itu kasihnya pertama kali dapat amplop. Nah, selain amplop apa aja nih yang Ibu dapatkan? Ada body key waktu kita yoga. Sampai matrasnya pun boleh Bu kalau mau dibawa buat kenang-kenangan. Jadi kayaknya semua bawa matras di bulan itu. Seperti itu. Terus apa ya itu hadiahnya? Aku kok sampai lupa. yang ingat karena di pinggir pantai dikasih body key itu loh yang yoga. Terus ya hadiah-hadiahnya ya banyak banget ya yang untuk base kostum. Cuma ini yang tinggal nunggu yang untuk yoga aja, siapa yang itu tuh. Oh, saya dapat itu, saya dapat souvenir dari bajak laut karena saya joget-joget, Mas. Jadi sebenarnya pada saat pada saat Ninin ngirim video yang 95 tahun, pikiran saya langsung menuju pada satu orang, bener nggak? Itu ternyata kok koyok Bu Elsa ya Bu. Jadi Bu Elsa iso sampai umur 95 tahun nih. Amin. Oke, ada lagi Bu Elsa sebelum kita lanjut ke teman yang lain? Sudah, saya sangat berharap teman-teman serius semua supaya kita ada di satu ruangan, di satu momen ya kita semua bareng ya, itu serius, itu tidak ternilai. Jadi terbayarkan hasil kerja keras kita itu. Benar. Seperti itu. Setuju. Jadi kalau tadi Bu Elsa bilang bahwa mendapatkan pelayanan bintang 5, pasti yang ALS bisa lebih dari bintang 5 ya Bu Elsa ya? Ya bintang 6, Pak Rizal bilang bintang 6, kalau bintang 7 nggak ada ini. Gitu. Paling top itu hotel itu bintang 6 gitu. Ya. Oke, thank you Bu Elsa. Nanti kita kembali lagi. Sekarang kita lanjut slide berikutnya. Monggo. Ya, kepada Ibu Sudika. Oke. Terima kasih Mas Gadang, Dina, untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Aku bersyukur sekali kemarin bisa bersama teman-teman seperjuangan hadir di acara NPS Bali. Sebenarnya waktu pertama dapat WhatsApp dari orang MW, itu kok sampai segininya ya, di-arrange sampai makannya, aku mau yang vegan atau non-vegan, terus pas untuk harga Dina ditanya mau yang ikan atau yang mau daging, seperti itu. Itu buat aku pertama udah bikin aku merinding, karena nggak pernah deh, meskipun aku pernah ke perjalanan dari kantor dulu, tapi beda banget. Udah gitu, begitu berangkat sampai di bandara Soekarno-Hatta, koper tinggal disetor, dikasih uang sangu. Itu benar-benar ini banget. Terus waktu di pesawat, saya duduk bersebelah dengan Mas Doni, leader dari para LGS. Itu aku bisa bicara, ngobrol banyak dengan beliau, kemudian juga sampai benar-benar dimanja Mas Gadang, teman-teman semua ya, sampai begitu mendarat,
aku mau ngambil tas di KB itu sampai aku mau ngambil, jangan Bu, jangan, seperti itu. Kita ambilin, ya Allah Mas jangan, aku bilang gitu kan, karena biasa kita kerja sendiri ya, jadi akhirnya diambilin, dikasih sampai, ayo Bu duluan, aduh ya Allah benar-benar sampai segininya kita diladenin. Udah gitu, selama di acara kan masuk ke acara itu semua di satu bus yang meskipun cuma 15, kapasitasnya harusnya lebih, tetap berangkat. Sampai pokoknya setiap acara benar-benar fantastik banget buat aku di kapal Pirates-nya itu, kemudian juga di yang di Devdan Show itu, ya Allah benar-benar sampai segitunya. Itu ballroom seluas itu Mas Gadang, teman-teman. Cuma kita aja 80 orang yang ada loh. Sampai banyak yang kosong-kosong seperti itu. Dan tadinya kita nggak boleh foto, mungkin nggak boleh berdekatan langsung interaksi dengan para penarinya. Akhirnya kita bisa masuk ke dalam, kita foto-foto segala macam. Dan yang buat aku lebih terkesan banget tuh pelayanan pada waktu di acara dinner ini. Udah, ya memang niat ya, sampai aku sempat diketawain waktu di bandara, cuma aku doang yang berangkat tapi kayak orang mudik, jadi koper sama kardus gitu loh, karena sampai orang pada ngeliatin seperti itu. Tapi begitu acara pakai topengnya orang MS, oh saya tahu pantesan ibu bawa kardus, ternyata ini tuh katanya seperti itu. Propertinya Mbak Dika itu ya isinya ya, properti waktu acara ya. Gitu. Terus waktu konsultasi juga Mbak Nurjana itu benar-benar open, terbuka sekali Bu. Kemarin ini, sekarang begini, ayo Bu kita jalankan lagi supaya lebih semangat lagi. Terus sempat ada dengar bocoran dari Mas Doni yang para leaders dari para LGS tersebut, Ibu, ayo nanti bulan Juni kita akan umumkan untuk acara ALS yang berikutnya, itu pasti lebih menarik lagi. Aku bilang, hah? Apa dong, bisikin? Aku bilang gitu. Jangan, katanya gitu kan. Dia bilang, pokoknya nanti Ibu semangat aja ya. Wah, mungkin aku jadi tambah semangat, apalagi setelah disalam sama Pak Leo itu wisuda deh. Ibaratnya aku di wisuda pertama kali di atas panggung, ya Allah, itu makan apa ya Mas Gadang, kayaknya sesuatu banget gitu loh. Pokoknya teman-teman kalau ikut jalan-jalan sama MW, nggak usah kayak aku yang kayak orang desit, mau bekel kacang buat cemilan, ternyata kacangnya dibawa pulang lagi. Karena apa? Perut itu udah kenyang terus, nggak pernah ada berhenti-berhentinya makan gitu loh. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama semangat, lakukan strategi yang Bu Dina sudah berikan, pasti kita semua bisa berangkat. Yes, gitu aja Mas Gadang. Semangat banget aku. Oke, aku mau nanya ini Mbak Dika. Mbak Dika kan dulu waktu bekerja kan pasti juga sering nih disuruh traveling ke luar kota atau mungkin ke luar negeri. Apa bedanya pada saat disuruh sama kantor ke luar kota, ke luar negeri, sama yang dilakukan oleh MB ini? Apa bedanya Mbak Dika? Ya itu, beda banget. Makannya kita mikir. Terus udah gitu, waktu di bandara, koper kita geret-geret sendiri. Kemarin sih enggak, kita lenggang kangkung aja jalan ke itu. Memang kalau pas pulangnya karena mungkin regulasi bandara ya, kita tetap dari dari bus sampai ke itu kita, tapi enggak keluar tiket sama sekali. Jadi cuman sebut kasih di kontrak, kita kasih KTP aja. Dari grup ya, oh ya grup gitu. Aku jujur Mas Gadang ketakutan kemarin, takutnya overweight karena kan barang-barang aku ternyata enggak loh. Mungkin karena memang ada fasilitas dari grup segala macam seperti itu ya Mas Gadang ya. Dan kalau zaman dulu waktu zaman masih kerja itu kan aku harus planning, harus ngirit-ngirit nih, pakai belanja buat makan, buat ini, terus pulangnya juga mesti bikin laporan kan, habis berapa. Kalau kemana sih enggak, lenggang kangkung, Enak ya? banget. Disangunin lagi, makan bebas, jadi ibaratnya udah tinggal jajan aja gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Dika? Aduh, dengar ceritanya Mbak Dika, benar-benar aku bisa bayangin Mbak Dika gimana bersyukurnya ya pada saat
acara kemarin. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Dika sebelum kita ke teman yang berikutnya? Ya, aku pokoknya happy banget, bener-bener yang perjalanan berikutnya sama MB tidak harus bisa aku kejar. Teman-teman juga pasti bisa semua. Semangat. Jadi yang berikutnya adalah ALS tahun depan ya Mbak Dika ya? Harus bisa aku bersama grup. Yes, amin. Oke, thank you Mbak Dika. Nah, sekarang kita mendengarkan sharing yang berikutnya adalah siapa ini? Oh, Abang Jakarta. Oke, silakan Mas ini. Baik, terima kasih Mas Gadang. Selamat malam teman-teman. Jadi seperti apa yang diceritakan tadi Bu Elsa, Mbak Dika, itu memang luar biasa sekali perjalanan kita ini ya. Apalagi pada saat acara-acara terakhir nih ya, pada saat kita mau betul-betul makan malam ya, itu luar biasa sekali dari mulai kita duduk ya sampai acara selesai kita makan terus itu. Makannya ya makan pembuka, dari mulai pembuka sampai makan makanan penutup itu. Waduh, luar biasa sekali. Kemudian saya yang berkesan sekali, saya bisa lebih dekat lagi gitu dengan Pak Leo ya, dengan bosnya MW gitu ya. Nah, dengan Pak Leo walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi ya ada penerjemahnya. Mas Doni kadang-kadang suka nyamping menerjemahkan gitu ke Pak Leo, ngobrol dengan Pak Leo. Jadi kemudian disambut dengan betul-betul diuongkan ya. Yep. Kita semua tuh diuongkan gitu. MW itu betul-betul dari mulai buka pintu. Nah, ini saya ada video nih teman-teman. Videonya kita putar ya. Kita putar dulu. Putar dulu Mas Gadang. Oke. Wah, jalannya Mas Denny luar biasa. Jalannya Jawara itu. Waduh, itu sampai betul-betul ya untuk alas makannya itu biar nggak tumpahan, jadi luar biasa sekali itu. Jadi semua dilayani sampai dari situ, kemudian dikasih makanan pembuka dulu, kemudian dari kasih salad segala macam sampai terakhir menu makanan beratnya. Emang saya waktu pertama ditanya sama orang MW itu, saya mau makan daging gitu. Yep. Itu dikasih daging gede banget itu. Nah, kemudian terakhirnya juga makanan penutupnya itu, waduh luar biasa, enak banget gitu. Jadi teman-teman harus merasakan semua, pasti teman-teman juga pasti bisa ya untuk ada di acara NPS ini, karena NPS yang tadi disampaikan Bu Elsa dari Pak Rizal itu memang betul-betul MW akan memberikan yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada bintang 7 ya pasti bintang 7 gitu. Cuman sayangnya ya adanya cuman obat sakit kepala kata Pak Rizal itu bintang 7-nya. Jadi untuk NPS dan segala ALS-nya itu luar biasa sekali gitu Mas Gadang. Ya. Mas ini aku dengar katanya Mas ini sempat jadi rebutan para wanita-wanita di sana. Kenapa Mas ini? Ya, jadi memang begitu saya sampai setiap ada itu tuh ada ibu-ibu, ada yang leader dari lain. Wah, ini idolaku, ini minta foto segala macem gitu sampai para wanita itu ya maksudnya crossland gitu ya, dia menginspirasi mungkin ya, jadi saking terinspirasi saya gitu di setiap saya Zoom atau ada Eno1 Connect apalagi ya, jadi itu sampai sana tuh sampai saya dipelukin ya Mbak Dika ya, ibu-ibu dari Medan itu ya kalau nggak salah ya, sampai minta foto itu berkali-kali. Jadi itu Mas Gadang, jadi luar biasa sekali, terkesan sekali itu. Dan katanya Mas, kita adik kakak ya Mas? Iya, sampai di sana gitu.
oh Mas Denny tuh sama Mas Gadang tuh adik kakak ya, katanya gitu. Soalnya kemana-mana selalu berdua, kalau di Zoom juga selalu berdua, katanya gitu. Jadi disangkanya saya dan Mas Gadang itu adik kakak, soalnya satu wajah, katanya gitu. Oke, ada lagi Mas Denny untuk cerita Ya, pengalaman di Bali? pasti yang pastinya teman-teman merasakannya. Pasti bisa gitu. Itu alangkah lebih baik, lebih bagus gitu. Ya, oke, thank you Mas Denny. Nah, selanjutnya kita menginjak kepada Bu Ima. Adakah kira-kira teman-teman melihat apakah ada Bu Ima? Kalau enggak saya skip. Bu Ima. Kayaknya belum ada ya, tidak ada. Belum ada Mas Gadang. Oke, saya langsung berikutnya yaitu kepada Pak Kolil dan Bu Umami. Monggo silakan. Pak Kolil dan Bu Umami. Monggo. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan syukur yang tidak terhingga atas perjalanan dari MW yang betul-betul membuat saya takjub tidak karuan. Mulai dari perjalanan menuju ke ADC Malang aja sampai ke Bandara Juanda, itu kami sudah dipersiapkan dengan transportasi bis yang nyaman. Sampai di sana juga kita sudah disambut oleh tim manajernya MW, Mas Adit ya. Di situ kami tinggal duduk manis, semua sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dikasih snack, dikasih minum dan sebagainya. Lalu dengan seiring perjalanan waktu ke Balinya, sudah sampai di Bali, kita dijemput juga oleh bis yang mengantar ke hotel. Sampai di hotel luar biasa sambutannya, kita seorang tamu dengan dikalungin bunga dan sebagainya. Jadi rasa terhormat sekali sampai di hotelnya. Dan sudah pembagian kamar, lalu kita menuju kamar. Waduh, ini kamar yang betul-betul seumur hidup saya baru merasakan hotel seperti ini. Biasanya kalau diajak Pak Holil dari kampus, misalnya dapat itu cuma bintang kalau nggak 2, 3 gitu. Bednya tuh nggak segede itu. Lalu kamar mandinya juga penuh dengan kaca. Jadi kalau saya sih cuek-cuek aja ya. Itu kalau Pak Holil enggak, Pak Gadang. Padahal kan kita sudah suami istri. Kamar mandinya itu ditutup. Masya Allah, saya gini. Ini aja serasa rumah sendiri aja udah dianggap rumah sendiri. Wong kita ini sudah sepasang suami istri ya. Ditutup katanya. Belum biasa katanya gitu. Pokoknya luar biasa. Lalu makanannya juga, malah Pak Holil itu 4 hari di Bali yang dicari cuma 1 pecel, kok nggak ada gitu. Pecel Malang. Aduh, yang ada cuma daging ayam. Nah itu yang dicari pecel malahan. Nah, itu. Lalu yang berkesan lagi aura dari para peserta NPS sendiri itu, walaupun kita dari berbagai latar belakang, kita setiap harinya bertemu, itu serasa saudara semua. Walau kita cross line ya, kita bukan satu grup, tapi rasa persaudaraannya itu kental sekali di situ. Jadi saling bantu membantu. Kita kan dibagi-bagi dalam bisnya. Bis turnya itu dibagi-bagi. Jadi kebetulan saya sama Pak Holil di bis 3 sama Mas Romi. Nah itu yang di grup kita, sama Bu Ima. Nah lainnya itu kan grup lain gitu. Tapi rasa persaudaraannya itu yang sampai sekarang saya masih saya ingat-ingat itu waktu di perjalanan dan sebagainya. Jadi Bu Mami memang benar ya, Bu Mami, usaha ini menambah keluarga baru ya Bu Mami. Iya, betul. Saya sampai
ketika perpisahan waktu kita yang dari Jakarta, ayo pulang maksudnya ke bis yang satu untuk ke bandara. Nah, kita kan dari Surabaya disuruh tinggal dulu, menyusul gitu kan. Rasanya saya mau nangis aja berpisah dengan teman-teman itu, teman-teman yang dari Medan, yang dari mana itu rasanya kayak ya terharu gitu. Makanya jadi ingin segera ketemu lagi. Nah, ini yang paling ini. Ini yang kiri ya Bu ya, yang ini ya. Saya itu memang dari kecil mungkin ya jiwa kompetisinya itu tinggi Pak Gadang. Jadi saya itu kalau ada lomba-lomba mulai dari kecil dulu dari sekolah itu selalu kepingin menyajikan yang terbaik gitu loh. Nah, makanya saya sama Mas Romi itu, ayo Mas kita pakai apa nanti waktu gala dinner itu. Ayo wes cari persewaan gitu ya. Nah, terus direferensikan itu. Sing gawe mahkota gaji biar meriah, biar glamor kayak gitu-gitulah. Nanti pokoknya grup kita harus menang gitu. Ya wes, udah. Nah, itu saya bawa koper 2, yang satu itu paling besar seluruh orang 80 itu kira-kira. Yang satu itu hanya untuk membawa peralatan baju adat itu tadi. Nah, sampai di sana saya sudah calling teman yang di Bali, kan punya tetangga Prias gitu loh. Yep. Saya datangkan Pak Gadang khusus untuk acara ini. Wah, luar biasa. Jadi jam 3 sore itu sudah standby orangnya. Gitu. Jadi ya pingin menampilkan, pokoknya kepingin totalitas memberikan yang terbaik. Walaupun kan ini acara bukan lomba yang bagaimana, tapi saya ingin menampilkan yang terbaik. Nah, akhirnya juga sesuai dengan harapan, yaitulah kita berhasil meraih yang terbaik di sini. Ya. Ini ngomong-ngomong berapa kilo Bu yang dipasang di kepala ini? Itu 1,5 kilo. Itu ada tiga itu Pak, 3 susun. Nah, jadi yang rembiang itu yang paling besar, terus yang di tengah itu ada. Nah, ini saya mau sambat, sepertinya sudah itu ya. Padahal yang di jidat itu loh Pak, itu sangat sakit di jidat itu. Ini ya, yang ini. Itu mungkin waktu masangnya agak ketarik dan itu kan enggak ada lapisan untuk di itunya. Jadi murni langsung besi, kayak besi itu langsung nempel ke sini. Jadi ya agak-agak menahan sih. Cuma ketika ada musik itu sekarang saya nggak bisa diem, kepingin goyang aja. Jadi untuk menghilangkan itu rasa tertekan itu tadi. Jadi ya tapi akhirnya ya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iya, tapi MB bisa tahu ya Bu ya, pada Ibu ini ada double X supaya bisa mengurangi rasa tertekan di atas itu. Kok bisa cocok banget ya dapatnya double X ya Bu? Iya. Terus dapat bonus. Iya. Oke. Iya. Kita sekarang lihat video ini ya Bu ya. Kita lihat video yang sebelah kanan ya Bu ya. Iya Pak. Ini pada saat. Kayak artis rasanya Pak. Iya. Kayak artis yang mau naik panggung gitu, dibantu sama manajer itu, rasanya tersanjung banget. Saya kalau melihat tadi pasangan tadi naik ke atas Bu kayak pengantin lama yang baru, bener ya Pak Kholil ya? Saya memang sudah merasakan pengantin baru di sana Pak. Iya, selalu seperti pengantin baru. Tapi kamar mandi tetap ditutup itu. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya Bu Mami mau bilang, teman-teman yang sekarang masih sendiri, ojo lali, mengko tahun ngarep kudu berpasangan gitu ya Bu Mami ya pesannya. Iya, termasuk upline saya. Segera punya pasangan biar tidak merana di kamar.
Oke, Pak Kolil ada sesuatu yang mau disampaikan buat teman-teman dengan pengalaman selama berapa hari ada di Bali? Atau gimana? Ceritakan izinnya dapat nggak? Gimana kok bisa dapat izin nih Pak, Pak Kolil waktu habis berangkat? Ya itulah Pak, bahkan saya di sana itu izin ke Pak Rektor malah karena ada rapat mendadak tidak boleh diwakili katanya, tapi saya ya sesekali lah harus berani berkata tidak gitu loh untuk kebaikan saya sendiri. Baik Pak, saya data ini ada 8 poin yang saya alami ketika saya jadi PNS dosen dan ketika saya menjalani bisnis di MW ini. Yes. Ini saya bawa yang dikatakan Bu Dika tadi, Bu Sudika. Ini tiket Citylink. Oh ya. Yeah. Kalau perjalanan dinas ini tidak boleh hilang Pak. Kalau hilang saya tidak diganti ini. Dan itu dapat ganti sebulan berikutnya bahkan bisa lebih. Kalau ini hilang. Nah, ini tidak saya rasakan di MW. Benar-benar senang kata Bu Sudika tadi. Saya menjalani di dosen ini 16 tahun bahkan 17. Itu baru 2 tahun kemarin yang terakhir ini bisa naik dalam bepergian itu pakai Citylink atau Garuda. Sebelumnya hanya kelasnya Lion. Wow. Jadi itu 14 tahun itu tetap bahkan jarang sekali diajak jalan-jalan, Pak. Kalaupun jalan-jalan harus dengan laporan yang lengkap. Hadiah-hadiah tadi. Itu yang paling nggak enak. Termasuk bintang 5 ini baru tahu itu Pak, saya hotel bintang 5 ini. Bahkan saya mau tanya sampai malu. Ini sendok banyak ini gunanya untuk apa saja gitu. Nyampe di kamar juga gitu Pak. Ini anduk ini apa saja gunanya, kok ada yang ini anduk, di sini ada anduk. Kecuali yang sudah gitu. Soalnya pasangan yang melebu, jadi kayak anduk, dikasih banyak anduk. Mau tanya ke Mas Romi, saya nggak sempat tanya itu. Ada Pak yang menarik lagi itu Pak. Jadi itu yang kesan sangat mendalam di saya itu ketika Pak Rizal ya itu membetulkan tali sepatunya salah satu peserta. Ya ampun. Sangat sampai segitunya. Jadi kalau saya di kampus itu mengenal dunia hierarki yang sedemikian rupa, meskipun tidak disebut ya, tapi tetap itu kesan-kesan kamu bawahan itu tetap ada. Tapi di sini tidak ada. Jadi saya benar-benar merasakan perjalanan yang senang, gembira luar dalam itu di sini, dan naik kapal kemarin makan-makan di sana itu juga baru kali ini. Ya, Pak Kolil. Ya. Pak Kolil nggak heran pada saat lihat istrinya joget-joget gitu, Pak Kolil nggak heran Pak waktu di kapal Pak? Oh, sudah biasa itu Pak. Oh, sudah biasa. Kecuali saya hanya tidak boleh joget kalau di kampung ini. Kalau di luar kampung boleh. Oke. Kalau di MW boleh Pak. Kalau di MW boleh Pak. Jadi kita bisa bebas apapun yang mau kita lakukan dan itu kita semuanya sama ya. Kan masih dalam konteks etika kan. Oke, ada lagi? Saya kira itu Pak. Saya akan bertekad untuk ngajak orang sebanyak-banyaknya setelah ini. Yes, oke. Jadi sampai ketemu nanti tahun depan di ALS ya Pak Kolil dan Bu Umami. Oke. Nah, thank you. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini adalah upline dari Bu Umami dan Pak Kolil. Kita dengarkan yang sangat heboh, yaitu Abang Akang Mas Romi. Monggo. Monggo Mas Romi. Halo. Yes. Ya, selamat malam teman-teman. Wow, kameranya belum muncul ya? Sudah. Sudah? Saya nggak bisa melihat yang mana. Belum keluar. But it's okay. Teman-teman selamat malam. Ya, belum muncul Pak. Saya nggak bisa melihat ini saya. Yang keluar baru Pak Gadang. Yang nampak di sini adalah paparan yang ada Pak Mas Romi dengan Pak Leo dan nanti ada video dari Mas Romi. Jangan dia bohong itu Mas, dia lihat. Enggak, beneran, enggak muncul.
Ya oke. Teman-teman, saya mau sharing, tapi tadi sudah disampaikan banyak oleh teman-teman yang lain. Saya nggak ngelihat wajah saya ya, saya cuma ngelihat foto ya, benar ya? Iya. Betul, Berarti betul, oke. Romi. Iya? Betul, betul. Ya, saya Foto hanya siapa? bisa saya melihat fotonya Budi nak malah sekarang. Berarti oke teman-teman, saya cuma mau sharing kepada teman-teman bahwa tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang saya tidak bisa melihat wajah saya nggak bisa ngomong. Bisa ditampilkan nggak wajah saya? Mas Romi, mungkin di handphonenya mungkin digeser karena sebenarnya yang nampak di layar ini adalah PowerPoint screen yang di mana ada dua gambar. Sebelah kiri adalah Mas Romi dengan Pak Leo. Yang sebelah kanan nanti saya mau nyalakan videonya Mas Romi pada saat melihat acara yang di Nusa Dua nih kalau nggak salah. Kelihatan Mas Romi, ampun. Coba digeser. Yang nampak di layar adalah foto Mas Romi. Nggak apa-apa deh, saya bisa ini sedikit aja. Baik teman-teman, jadi teman-teman tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain ya tentang betapa berharganya dan berkualitasnya perjalanan di MW. Sedikit saya mau menyampaikan kepada teman-teman, saya itu adalah orang yang suka dengan jalan-jalan. Jadi hobi saya itu adalah jalan-jalan dan menginap di hotel-hotel, dan saya adalah orang yang tanda petik selalu minta fasilitas yang terbaik untuk diri saya, yang saya berikan juga untuk diri saya. Jadi kalau saya nginep di hotel, rata-rata bintang 4, bintang 5 seperti itu. Dan itu setiap bulan saya melakukan kegiatan jalan-jalan. Nah, kemudian saya dapat perjalanan dari MW. Itu kualitasnya lebih daripada jalan-jalan yang sering saya lakukan. Jadi meskipun saya terbiasa dengan kehidupan yang mewah, kehidupan yang saya tahu budgetnya yang saya keluarkan itu berapa. Nah, ini levelnya di atas yang sering saya lakukan. Jadi waktu saya jalan-jalan di Bali kemarin, saya merasa bahwa oh ternyata MW adalah perusahaan yang tahu betul bagaimana seorang member MW yang sudah berjuang dan sudah meraih peringkat seperti saya dan teman-teman sebagai platinum, mereka tahu prosesnya itu tidak mudah. Mereka tahu bahwa mereka sudah berjuang. Nah, maka dari itu dihargainya banget. Untuk saya yang terbiasa dengan hotel-hotel yang bintang 4 dan 5 itu tetap merasakan bahwa MW tetap yang terbaik memberikan pelayanan kepada orang yang sudah berjuang. Besar harapan saya teman-teman, mungkin saat ini teman-teman tidak tahu betul apa yang teman-teman lakukan dalam proses perjuangan, tetapi nanti akan sama seperti saya pada saat saya sudah di Bali dapat jalan-jalan, saya akhirnya tahu, oh ternyata memang worth it ya yang diperjuangkan dengan prosesnya. Seperti itu Pak Gadang. Ya. Mas, cukup menarik nih Mas Romi tadi bilang bahwa MW benar-benar tahu atau benar-benar betul menghargai seorang pejuang di bisnis MW. Ini kata-kata yang saya catat karena tidak banyak pada saat kita bekerja, pada saat kita apapun juga itu menghargai kita ya Mas ya. Benar ya Mas Romi ya? Ya, betul. Tapi mungkin akan diputarkan satu video mungkin Pak Gadang, karena videonya akan ada latar belakang dari cerita video ini. Saya putarkan dulu ya, ini Mas Romi ya. Saya putarkan dulu ya Mas Romi ya. Ya, silakan. Nih. Nah, saya kenakan malam di sini. Jadi di depan persis acara show-nya ini ada disengaja di set untuk makan malam. Jadi makan malamnya di sini, dan ini acara makan malam Bali dan dengan segala perabotan Bali juga ya, ada something like that, you know, the yellow one, I don't know the name, but it's beautiful, and then I believe, you know, untuk makanan juga yang terbaik. Oke, selamat makan malam teman-teman. Ya. Nah teman-teman, saya mau sedikit menyampaikan tentang latar belakang dari video yang saya buat itu. Jadi video itu saya buat di suatu tempat yang MW sewa. Itu adalah suatu tempat internasional yang menyajikan
tontonan tentang budaya-budaya di Indonesia dalam berupa tarian, dramatisasi, teatrikal seperti itu yang dikemas sedemikian rupa sampai sangat indah dan bagus sekali teman-teman. Nah, MW memesan tempat itu khusus untuk membernya MW saja. Jadi tidak ada orang luar. 80 orang member MW itu disewakan tempat itu dan di depannya, di lobinya itu tempat makan malam kita, ya, all you can eat. Jadi kita bisa mengambil semua makanan. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, pada saat saya menonton acara itu, saya kan terbiasa dengan melihat banyak acara atau pertunjukan atau apapun. Saya adalah seorang seniman juga. Saya melihat bahwa ini mahal ini kalau acara seperti ini, kalau nonton seperti itu mahal. Dan saya dengar untuk satu kursinya itu 800.000. Harganya kurang lebihnya segitu. Kebayang nggak 800.000 dikalikan sekian ratus berapa puluh juta MW membayar tempat itu. Tetapi teman-teman, terlepas dari itu, pada saat acara itu mau selesai, acara pertunjukan itu mau selesai, saya meneteskan air mata, saya nangis teman-teman, karena saya merasa bahwa saya sudah berjuang. Saya merasa bahwa yang di Malang satu-satunya yang menjadi platinum adalah Romi dengan Bu Mami. Yang lain dari Jakarta semua. Yang teman-teman yang tadi sudah, ya teman-teman lihat itu Mbak Dika, Mas Denny, Bu Ima, Pak Gadang, Bu Teresia, semuanya dari Jakarta. Dan saya yang di Malang. Saya dengan Bu Mami berjuang habis-habisan, tidak peduli panas, tidak peduli. Saya dalam kondisi yang down dengan situasi yang saya miliki. Saya harus berjuang habis-habisan setiap bulan untuk qualified menjadi seorang platinum, karena untuk platinum itu harus qualified 21% selama 6 kali berturut-turut. Bahkan saya bukan hanya platinum, saya di atasnya platinum, saya ruby. Itu perjuangannya habis-habisan. Not only platinum, nggak hanya platinum dan ruby, dan rubinya 2 kali ruby saya teman-teman, sehingga ada perasaan di mana Tuhan terima kasih. Perjuangan saya yang sebelumnya terbayarkan malam hari ini. Bukan saya bisa ke Bali dengan saya punya uang, saya bisa ke Bali, saya bisa lihat nonton apapun di Bali, saya bisa membayar itu semua. Tapi bukan itu teman-teman, setiap orang bisa ke Bali. Tapi bukan itu, tapi bagaimana saya diorangkan, saya diuangkan sama MW, dikasih fasilitas yang terbaik dari yang terbaik. Sehingga akhirnya saya meneteskan air mata pada saat itu bahwa Tuhan, malam ini saya memutuskan bahwa saya akan berjuang lebih keras lagi untuk mewujudkan impian saya. Karena saya tahu setingkat platinum aja seperti ini kualitasnya. Terbaik. Apalagi kalau nanti peringkatnya lebih tinggi di atasnya platinum sebagai seorang diamond. Kata Mbak Nurjannah, staf MB, Mas Romi, platinum yang di Bali ini belum ada apa-apanya, Mas. Daripada nanti kalau sudah diamond. Kalau sudah diamond itu nanti fasilitasnya berkali-kali lipat dari gini. Hah? Ini aja saya sudah pelongo-pelongo betapa bagusnya. Padahal saya adalah orang yang suka kemewahan. Ini di atasnya kemewahan. Lah, apalagi kalau diamond terlebih mewah gitu ya. Jadi saya merasa bahwa teman-teman yang sekarang Tuhan kasih nyawa, pada malam hari ini yang masih hidup, berjuanglah. Teman-teman dan saya harus menjadi satu-satunya orang di keluarga teman-teman yang membuktikan bahwa teman-teman bisa dihargai. Karena apa teman-teman? Di MW itu akan ada penghargaan berupa peringkat. Nah, peringkat ini menyesuaikan dengan income-nya. Percaya kepada saya, orang yang punya uang di dalam anggota keluarga, dia akan dihargai di anggota keluarganya. Teman-teman perlu berjuang. Bukan tentang punya uang, tapi bagaimana kita menjadi inspirasi bagi keluarga saya. Mama saya mengatakan, you must be a diamond. Mama saya mengatakan seperti itu. Kapan kamu akan jadi diamond? Kalau kamu sudah tahu kualitas MB seperti itu. Oke, malam itu saya ambil keputusan. Saya menangis teman-teman bahwa saya harus jadi diamond. Dan saya bilang kepada Bu Mami, kalau ya sekarang saja kita bisa jadi platinum, berarti diamond pun kita harus bisa. Bahkan lebih daripada diamond. Seperti itu teman-teman. Oke, thank you banget. Waduh, Mas Romi, benar-benar apa ya? Kita terbakar nih, benar-benar semangat kita terbakar. Mas Romi cerita bahwa Mas Romi itu menangis karena Mas Romi sudah melihat bahwa ada sesuatu yang dibayar harganya, Mas Romi ya. Mas Gadang, ada Bu Ima juga loh. Bu Ima udah datang. Oh, Bu Ima udah datang ya.
Oke. Jadi sama dengan yang diceritakan teman-teman bahwa acara di MW kemarin di Bali kita merasa diuwongkan. Setuju ya teman-teman ya? Itu kita tidak pernah dapatkan pada saat kita bekerja maupun apapun juga. Saya juga merasakan MW benar-benar menguwongkan kita. Oke, thank you Mas Romi dan teman-teman. Sekarang karena Bu Ima sudah hadir, maka saya harus undang Bu Ima, saya spotlight. Bu Ima Ros, bentar ya. Bu Ima Ros, saya spotlight. Tadi fotonya sudah ada, cerita aja Bu Ima. Bu Ima Oke, sudah jalan nggak? Sama Pak Koko, luar biasa. Udah sampai Bu? Bentar, Bu Ima saya dulu ya. Bu Ima saya unmute dulu, bentar. Saya co-host dulu, bentar. Bu Ima, saya co-host dulu, bentar. Monggo, Bu Ima bisa unmute sendiri, monggo. Sudah di Lumajang, Bu? Belum, masih di peristirahatan sebentar. Oke, ya dah, yuk cerita Pak Koko, Bu Ima, yuk. Pengalaman di Bali, monggo Pak Koko, Bu Ima. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya belum terbiasa. Maaf kalau ada yang salah-salah ya. Jadi apa yang saya rasakan kemarin memang sangat luar biasa. Pertama, pada waktu saya banyak beberapa hal yang mungkin di luar ekspektasi saya, ya. Karena saya juga biasa juga beberapa kali menginap di hotel atau ada acara-acara yang bersifat internasional, gitu ya. Tapi tidak se-eksklusif kemarin, gitu ya. Kemarin itu yang membuat saya beberapa kali ke Bali karena memang ada kaitannya tugas di sana, tapi saya tidak bisa menikmati seperti yang saya rasakan kemarin, gitu ya. Dan yang kami kunjungi kemarin itu yang belum pernah saya rasakan, gitu, yang belum saya pernah rasakan. Jadi memang beda kelasnya, gitu ya. Dan yang membuat saya terharu itu adalah bahwa apa yang saya nikmati kemarin itu adalah terus terang adalah perjuangan dari istri saya, gitu. Ya, perjuangan dari istri saya. Jadi saya pikir kok saya hanya menikmati itu tidak ikut susahnya, gitu ya. Iya. Itu yang membuat saya akhirnya saya punya keinginan untuk bertekad untuk bantu istri saya. Yes. Kemudian juga kemarin ada beberapa hal seperti saya kebetulan bekerja di penerbangan ya, jadi namanya penerbangan itu sudah biasa, gitu ya. Tapi kemarin pada waktu di kapal finisi itu kebetulan saya masuk ke nakodanya ya, nakoda itu kebetulan orang Jember, gitu ya. Jadi saya belajar ternyata begitu kapal finisi itu seperti itu dalam mengendalikan kapal, gitu ya. Dan itu memang pernah jadi impian saya. Bahkan saya bilang sama istri saya pengen berlayar itu naik kapal dari Jakarta ke Tanjung Perak di Surabaya, gitu ya, untuk experience itu. Tapi nggak ada yang pernah setuju, dan kemarin itu luar biasanya saya bisa memenuhi itu sehingga saya punya wawasan baru tentang bagaimana dunia di perkapalan, gitu ya. Terus apa yang membuat saya juga terharu bahwa saya lihat beberapa teman-teman ya di MW yang kemarin itu, yang ikut itu, mungkin yang sebagian beberapa orang yang tidak pernah merasakan itu, gitu. Dan saya bahkan pada waktu makan itu, mereka membedakan antara daging babi sama itu tidak bisa. Karena mungkin nggak terbiasa, gitu ya. Terbiasa, saya sudah mengingatkan. Artinya bahwa dengan program MW ini bisa membuat siapa saja bisa ikut merasakan itu, ya. Bisa merasakan kemewahan itu, gitu ya. Dan itu sangat luar biasa. Sehingga saya pikir, begini ya cara membantu orang juga untuk bisa menikmati apa yang pernah kita kesuksesan yang pernah kita nikmati. Yang selama ini kita tidak pernah menceritakan. Tapi kemarin saya melihat bahwa banyak orang yang merasakan hal yang sama dengan saya, gitu. Dan juga saya kemarin itu saya kebetulan pernah di SDM ya, SDM. Sampai saya bilang sama istri saya,
oh demikian luar biasanya bagaimana cara merekrut orang-orang MW yang sangat melayani gitu ya, sangat ramah melayani gitu ya. Karena istri saya kemarin lagi ujian, itu bagaimana mereka bisa memfasilitasi gitu ya untuk ujian kompetensi itu dengan baik gitu. Saya kira di dunia korporat seperti yang Pak Gadang tadi juga ceritakan, memang belum pernah saya melihat seperti itu gitu ya. Seperti itu. Jadi demikian baiknya mereka dalam melayani kita gitu ya. Setiap apapun kita selalu ditanyakan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu menurut saya yang luar biasa ya, luar biasa, dan saya berharap bahwa dengan bisa aktif lagi mungkin saya bisa membantu lebih banyak orang gitu ya. Yes. Oke, dari Bu Ima, aduh luar biasa Pak Kuku, thank you Pak Kuku, dari Bu Ima, monggo. Ya, alhamdulillah benar. Jadi memang harus diperjuangkan. Ini menjadi satu cita-cita, harapan, keinginan, afirmasi saya. Alhamdulillah tercapai dengan perjalanan yang pertama kali bisa bersama dengan suami dan membuat suami saya menjadi lebih positif, lebih peduli sama orang lain. Dari situlah staf-staf MW itu sudah mencontohkan bagaimana IBO selayaknya IBO juga harus leader, harus melayani. Karena dari LGS itu luar biasa proses dan program melayaninya. Itulah sebabnya Better Live, Helping People. Ya, jadi memang kita harus banyak membantu orang untuk bisa merasakan seperti yang kami rasakan. Memang kemarin tuh sangat luar biasa. Tidak ada, ya tidak ada deh rasanya lembaga yang bisa melayani seperti itu. Rasa-rasanya seperti itu. Oke, terima kasih itu Pak Gadang. Seperti yang saya tulis di grup Platinum, ya memang itu yang disampaikan oleh suami saya, benar kan apa yang saya tulis itu. Jadi itu yang dirasakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Gadang. Oke, Bu Dina bisa on-kan videonya karena saya masukkan juga ke sini biar kita run. Oke, Bu Dina sudah, saya add spotlight. Oke, Bu Dina, sepertinya kita sudah mendengar banyak dari teman-teman pengalaman selama di Bali. Yang jelas aku benar-benar sebenarnya teringat Bu Dina waktu Pak Jeffrey Kusnadi bilang kenapa saya masih bertahan di usaha ini, karena capture the moment-nya itu dia dapat terus melalui usaha ini. Jadi sama yang tadi sampaikan Pak Kuku dapetin momen-momen yang Pak Kuku mungkin selama ini nggak dapetin ya. Oke, gitu Bu Dina. Thank you buat Mbak Dika, Bu Umami dan Pak Kolil, Mas Denny, Mas Romi, dan Bu Elsa. Saya kembalikan sekarang kepada Bu Dina karena Bu Dina mau cerita bagaimana hebatnya. Kalau tadi teman-teman mendengar hebatnya NPS, sekarang hebatnya perjalanan ALS. Monggo Bu Dina. Oke teman-teman, thank you luar biasa Mbak Dika, Pak Kolil, Bu Umami. Aku sebut di layar aja ya, Mas Denny, Romi, Bu Elsa, Pak Kuku, dan Bu Ima. Ya, Jujur tadi sebagai Bu Ita juga barusan join, Bu Dina, Bu Ita barusan join, jadi tadi udah saya sampaikan dulu, saya wakilkan tadi waktu. Oh ya, ada Bu Ita, Pak Thomas ya. Dan saya sebagai mentor itu cuman bisa terharu. Nggak ada yang, untuk seorang mentor itu nilainya itu bukanlah uang, teman-teman. Untuk seorang mentor itu nilai Pak Kolil bicara dan Pak Kukuh bicara itu yang bagi saya lebih dari uang nilainya. Pada saat mereka bisa menceritakan, lu Pak Kolil itu loh belum pernah masuk di hotel bintang 5. Terus ngapain anduk sebanyak itu? Ya, kebayang nggak sih itu hal yang sangat lucu, tapi bagi saya itu membuat saya di dalam hati itu nangis gitu loh. Karena begitulah pelayanan bintang 5. Ada anduk buat muka sendiri, Pak. Ada anduk buat kaki sendiri, Pak. Gitu, Pak, rasanya. Ada buat badan. Nah, kenapa kok sekarang dibuka tirainya supaya bisa bergoyang-goyang depan istri, Pak. Bapak di kamar mandi, terus gitu ya. Dan saya bisa dapat banyak banget dari Pak Kukuh ya, karena itu adalah impian Bu Ima yang luar biasa untuk bisa mengerjakan usaha ini berdua. Ya, jadi teman-teman percaya deh, kalau teman-teman nanti sudah jadi mentor, yang dirasakan teman-teman itu bukan uang lagi kok. Yang dirasakan teman-teman adalah pada saat kita melihat begitu banyak orang sekarang, tidak terkecuali, jadi gini, kalau orang menginap di bintang 5 ya hanya untuk orang-orang tertentu ya teman-teman ya. Ya cuman di MB ini loh,
orang yang pakai sarung dari Cilacap itu bisa ngerasain hotel bintang 5 gitu teman-teman. Jadi sesuatu hal yang nggak ada momen itu, saya yakin teman-teman sampai sekarang masih terbayang-bayangkan bagaimana pelayanan MW, bagaimana rukunnya kita di sana walaupun crossland, itu yang nggak akan pernah hilang dari kenangan kita. Betul ya teman-teman ya? Yang sudah pernah merasakan pasti nggak akan pernah hilang rasa itu. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk bisa merasakannya setiap tahun. Ya, karena kalau kita membangun bisnisnya solid, teman-teman akan merasakannya setahun bahkan 2 kali setahun. Mau nggak teman-teman?